Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam mahasiswa perbatasan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan berinteraksi sesama manusia. Baik, perkenalkan nama saya Tiklasul MPM 20 40 50 10 57 lokal B atau A2. Baik, pada di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit apa saja perubahan, pembaharuan yang terjadi antara atau perbandingan perubahan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini pada hakikatnya ditujukan untuk perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan tenaga kerja khususnya yang ada di Indonesia, di mana beberapa aspek undang-undang yang lain sebelumnya telah disahkan diatur ulang dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Namun setelah disahkannya hampir 2 tahun ini, tentu dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang sangat kontroversial menurut para ahli yang berkaitan dengan beberapa aspek. Salah satu aspek yang paling kontroversial menurut para ahli adalah salah satunya adalah aspek lingkungan, di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada beberapa perubahan yang terjadi mengatur mengenai lingkungan hidup. Jadi yang pertama yang saya akan membahas adalah aspek perubahan. Yang pertama adalah mengenai perubahan yang terjadi antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah aspek yang pertama yang begitu perubahan adalah izin lingkungan. Di mana di izin lingkungan ini sebelumnya di Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur secara spesifik, di mana izin lingkungan ini hanya diperuntukkan untuk mendapatkan izin usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Namun, dalam Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 ada pembaruan di mana izin lingkungan ini diubah menjadi persetujuan lingkungan. Yang paling menarik adalah persetujuan lingkungan ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau dengan melalui lembaga-lembaga jajarannya tanpa perantara. Ini perlu dikaji karena tentunya akan menyusahkan atau memberikan dampak kepada masyarakat yang ada di daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang berpengaruh atau mengalami perubahan adalah tentang pelibatan penilaian analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Dalam hal ini, sebelumnya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pelibatan dokumen untuk AMDAL ini melibatkan pemerhati lingkungan dan masyarakat luas secara umum. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada perubahan yang sangat mencolok, yaitu perubahan AMDAL ini, dokumen AMDAL ini hanya diperuntukkan atau mereka dalam penyusunan AMDAL ini hanya melibatkan masyarakat yang terdampak saja. Jadi pemerhati lingkungan atau yang peduli terhadap lingkungan dan segala aspek-aspek itu tidak dilibatkan lagi. Justru ini sangat merugikan kepada khususnya masyarakat adat. Sebab kita tahu masyarakat adat yang masih jauh dari kata modern tentu tidak akan paham mengenai masalah ini. Justru pemerhati lingkungan, orang-orang yang peduli terhadap lingkungan sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat adat dalam lingkungan hidup, dalam masyarakat, tatanan masyarakat adat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam izin usahanya ini pencabutan dan hak atau pencabutan administrasi ini juga sangat diperhatikan atau mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sebelumnya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu izin usaha ini ketika korporasi atau perusahaan telah melakukan kesalahan, maka sanksi administrasi pencabutan izin itu
bisa langsung diberikan sebelum adanya atau ditindaklanjuti. Akan tetapi di Undang-Undang Cipta Kerja ada mengalami perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang sangat mendasar, yaitu izin ini bisa dikembalikan kembali kepada korporasi atau perusahaan dengan membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Jadi itu ada beberapa aspek atau beberapa poin perubahan. Tentunya menurut para ahli ini adalah hal-hal yang sangat mendasar yang harus kita kaji kembali mengenai Cipta Kerja atau peraturan poin-poin yang ada di Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja terhadap lingkungan hidup. Karena beberapa orang berpendapat bahwa memang di Cipta Kerja ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini, segala sesuatu dipermudah atau dikomplekskan lagi, terutama investor masuk ke negara kita. Namun beberapa aspek lainnya itu terabaikan. Dalam artian kita mengundang investor masuk ke negara kita, mengelola negara kita, atau menghasilkan sumber daya alam, akan tetapi kehidupan kita, masyarakat lingkungan kita begitu cepat untuk rusak. Karena kenapa? Tanpa pengelolaan dan perhatian yang cukup dari masyarakat sekitar, khususnya masyarakat dari kalangan bawah, masyarakat pemerhati lingkungan sampai ke pemerintah. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Ada lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam mahasiswa perbatasan.